Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring, lakukan dengan intonasi yang tepat. Indah sekali ini pemandangan ilustrasinya ya. Oke. Air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Ayo berlatih. Tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan di atas pada tempat yang tersedia. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Ceritakan hasilnya di depan teman-teman dan gurumu. Jadi yang bisa kita ambil tadi tuh ya tentang air yang energi air ya. Nah, di sini air adalah salah satu sumber energi alternatif yang bisa menggantikan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik. Nah, ya, banyak kendaraan-kendaraan juga sudah bertenaga listrik. Nah, tapi walaupun air itu tergolong energi yang tidak pernah habis, kita harus tetap hemat. Nah, itu aja intinya, ya. Selanjutnya, nah ini berolahraga ya, Ibu lewati. Karena ini materi olahraga. Nah, kita lanjut sini. Ayo membaca. Kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif. Air milik bersama. Meskipun tinggal di tempat berbeda, namun bumi kita satu. Kita semua tinggal di bumi yang sama. Kita semua harus menjaga bumi kita. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Jadi misalnya nih, kita ini kan di Indonesia itu banyak terdapat pulau-pulau ya. Nah, jadi terus kita ini bukan satu-satunya makhluk hidup atau manusia yang hidup ya, tapi di negara lain juga banyak ya manusia ataupun orang-orang yang hidup. Orang-orang di Eropa itu sudah banyak sekali yang meninggalkan polusi-polusi. Jadi sistem kehidupan yang tidak sehat begitu ya, orang buang limbah sembarangan, buang sampah sembarangan. Jadi di Eropa itu udaranya sangat jernih, apalagi di daerah Swiss gitu ya. Nah, mereka sangat peduli dengan lingkungan. Jadi tuh airnya jernih ya, sungainya jernih, selokannya bersih. Bahkan Norwegia itu sampai mengimpor sampah dari negara-negara lain. Buat apa? Karena sampah itu diolah lagi dengan mereka menjadi salah satu tenaga atau energi ya. Energi apa? Nanti kalian bisa lihat sendiri di berita. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Ya. Di sini kita lihat ada sepasang burung, ya, sepasang burung. Ini ada hutan, ini ada sungai. Tuh ada ayam, ya. Mereka minum nih di air sungai. Ingat, kalau misalnya air sungainya tadi tercemar, maka hewan-hewannya juga ikut memakan racun atau meminum racunnya ya. Nah, hewan yang kita konsumsi kan sudah tercemar juga sama polusi air ini. Kalau misalnya kita makan ayam, ya kita juga makan ayam yang sudah meminum air yang di sungai yang kena limbah
limbah. Nah, itu bisa bahaya untuk tubuh kita. Nah, coba kita lihat di sini, tapi sini indah sekali ya, airnya bersih, ya udaranya segar. Ingat kalau ada hewan-hewan liar seperti ini, rusa ini kan termasuk hewan liar, tapi tidak buas ya. Nah, ini kalau sudah mereka berkeliaran seperti ini, ada banyak burung-burung seperti ini, maka ini asri hutannya ya, masih belum ada campur tangan manusia di sini. Tapi ada pagar-pagar juga di sini ya, indah sekali ya kalau kita bisa hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya seperti ini. Oke, lanjut ya. Ayo berlatih. Kegiatan titik-titik kewajiban yang harus aku lakukan adalah, nah ini kegiatan apa ini? Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah membantu membersihkan atau ikut membersihkan. Nah, kalau yang anak kecil mereka membersihkan jalan. Kalau bapak-bapak ini mereka membersihkan selokan, karena mungkin kalau anak kecil yang membersihkan selokan itu agak berbahaya karena selokannya besar dan sepertinya ini tinggi. Begitu. Selanjutnya, entah, ini agak nah, kalau yang ini juga daerah rumah ya. Kita lihat ada Edo dan Udin, berarti bukan satu keluarga mereka. Nah, di sini adalah kegiatan membersihkan apa ini? Membersihkan perkarangan, atau ini kayaknya masih ada pagar ya. Ini perkarangan rumah ya. Nah, oke. Nah, jadi iya, perkarangan rumah ini di seberangnya masih ada rumah-rumah orang. Nah, kewajiban yang harus aku lakukan adalah membantu membersihkan perkarangan rumah. Selanjutnya ini kegiatan apa ya? Pakai apa? Senso. Kalau orang bilangnya senso atau gergaji mesin. Ini orang menebang pohon. Kira-kira bagus nggak ya kegiatan menebang pohon kayak gini? Apa yang terjadi kalau nggak ada pohon lagi di pegunungan ini ya? Maka akan longsor. Nah, bisa menyebabkan banjir karena tidak ada lagi yang meresap air pada saat hujan. Ingat, pohon ini akarnya panjang ya. Jadi kalau misalnya dipotong, maka akan berbahaya karena nanti airnya tidak bisa dipegang, diresap sama si akar. Jadi airnya meluncur gitu aja, terjadilah longsor gitu. Jadi kegiatannya adalah kegiatan menebang pohon. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah memberitahu atau mengingatkan orangnya atau supaya tidak menebang pohon. Tapi jika orangnya masih ngeyel, nah kalian bisa memberitahu orang tua atau apa ya, kayak polisi hutan ataupun polisi. Nah, melaporkan orang ini menebang hutan. Kira-kira orangnya punya izin nggak? Nah, kalau dia tidak punya izin, ya harus segera ditangkap. Tapi kalau misalnya orangnya punya izin, terus habis dia memotong atau menebang pohon ini dia tanam lagi, itu namanya dia pasti masih legal atau masih sesuai dengan hukum. Tapi kalau dia sembarangan seperti ini, tidak ditanam lagi, misalnya ada kasih di sinilah, habis nebang di sebelahnya ditanam lagi satu pohon gitu. Nah, itu namanya menebang dengan bijak. Tapi kalau ini tidak bijak ya, jadi ini harus kita laporkan. Nah, kalau tidak ya kita menegur dulu, Pak, ini benar apa salah gitu. Nah, terus habis ditegur, kalau orangnya masih ngeyel, baru kita bisa laporkan ke orang yang dewasa atau mungkin ke polisi hutan atau orang yang bertugas dalam mengamankan atau menjaga hutan. Nah, sampai di sini dulu. Semoga bisa membantu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.